Halo semua, selamat datang kembali di channel YouTube Catatan Mentor ASN. Channel yang membahas seputar pelaksanaan tes kemampuan akademik atau TKA tingkat SMA SMK MA tahun 2025. Namun sebelum lanjut, adik-adik yang baru pertama kali menemukan channel YouTube ini, jangan lupa diklik tombol subscribe, aktifkan juga notifikasi loncengnya, sehingga ketika ada video terbaru dari kami, ada notifikasi yang akan muncul. Pada kesempatan video kali ini, kami kembali mengajak adik-adik untuk membahas soal tes kemampuan akademik TKA untuk mata pelajaran pilihan sosiologi. Seperti apa? Soal TKA untuk mata pelajaran pilihan sosiologi kita bahas mulai dari soal yang pertama. Lembaga sosial atau peranata sosial adalah sistem norma yang kompleks dan terorganisir yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan pokok manusia dalam masyarakat. Berikut ini yang bukan, sekali lagi yang bukan, merupakan karakteristik atau ciri dari sebuah lembaga sosial adalah apakah opsi yang A, B, C, D, atau opsi yang E. Silahkan adik-adik pilih yang mana sekiranya menjadi jawaban yang terbaik untuk soal pertama ini. Yang bukan merupakan karakteristik dari sebuah lembaga sosial adalah opsi yang D. Jadi bersifat spontan, tidak terstruktur, dan mudah berubah sesuai keinginan individu. Ini yang kurang tepat. Karena salah satu ciri utama lembaga sosial adalah keteraturan. Struktur dan stabilitasnya juga jelas. Ia tidak bersifat spontan dan mudah berubah, adik-adik. Sebaliknya, lembaga sosial justru resisten terhadap perubahan karena norma-normanya sudah mendarah daging dalam masyarakat. Sehingga jawaban yang tepat adalah opsi yang D. Soal nomor 2. Seorang anak sangat mengidolakan ayahnya sebagai bagian dari Kepolisian Republik Indonesia yang memiliki sikap tegas. Ia berharap kelak bisa mencontoh sikap ayahnya yang tegas. Dari contoh tersebut, faktor yang mempengaruhi interaksi sosial adalah apakah opsi yang A, B, C, D, ataukah opsi yang E. Opsi yang tepat soal nomor 2 ini adalah opsi yang E, identifikasi. Jadi identifikasi adalah suatu kecenderungan dalam diri seseorang untuk menjadi sama dengan orang lain yang ia puji atau termasuk yang ia idolakan. Dalam hal seorang anak yang mengidolakan ayahnya, sehingga anak tersebut kelak bisa mencontoh ayahnya merupakan bentuk implementasi dari identifikasi. Sekali lagi, opsi tepat opsi yang E. Berikutnya soal nomor 3. Terlambat masuk kelas, membolos, dan merokok sering terjadi di sekolah. Seorang guru BK melakukan pengendalian sosial dengan cara mengajak para siswa agar mematuhi norma yang berlaku di lingkungan sekolah. Karena pada dasarnya pengendalian sosial memiliki tujuan untuk apakah opsi yang A, B, C, D, atau opsi yang E. Silahkan adik-adik pilih yang mana sekiranya menjadi jawaban yang terbaik untuk soal nomor 3 ini. Opsi yang tepat, pengendalian sosial itu memiliki tujuan untuk opsi yang E, menciptakan masyarakat yang tertib dan teratur. Jadi tujuan utama pengendalian sosial atau social control adalah menjaga agar norma-norma sosial tetap dipatuhi oleh anggota masyarakat, sehingga tercipta ketertiban dan keteraturan sosial. Dalam konteks seorang guru, jadi guru BK berupaya menegakkan disiplin dan norma yang berlaku agar lingkungan sekolah tetap kondusif dan teratur. Sekali lagi, opsi tepat opsi yang E. Berikutnya soal nomor 4. Sengketa tapal batas antara dua negara tetangga diselesaikan dengan cara melakukan dialog diplomasi bilateral kedua negara. Kedua pihak sepakat membuat tubuh batas wilayah tempat yang ditetapkan bersama dengan biaya patungan. Jadi kedua negara ini mengeluarkan biaya. Cara penyelesaian konflik tersebut merupakan akomodasi sosial dalam bentuk apakah opsi yang A, B, C, D, atau opsi yang E. Silahkan adik-adik pilih yang mana sekiranya menjadi jawaban yang terbaik. Opsi yang tepat soal nomor 4 ini adalah opsi yang A, kompromi. Jadi kompromi adalah kesepakatan antara dua pihak atau lebih di mana masing-masing memberikan konsensi atau mengurangi tuntutannya untuk mencapai penyelesaian atas suatu perselisihan. Sekali lagi, opsi yang tepat opsi yang A. Baik adik-adik, kita sudah masuk soal terakhir untuk kesempatan video kali ini, di mana banyak negara maju telah mengalami transisi demografi, yaitu pergeseran dari pola angka kelahiran dan kematian yang tinggi ke angka kelahiran dan kematian yang rendah. Perubahan ini didorong oleh kemajuan bidang kesehatan, peningkatan tingkat pendidikan terutama bagi perempuan, termasuk urbanisasi. Silahkan dipilih, tentukan benar atau salah untuk setiap pernyataan mengenai dampak sosial dari transisi demografi tersebut. Pernyataan yang pertama, salah satu konsekuensi utama dari transisi ini adalah terjadinya fenomena penuaan populasi
di mana populasi penduduk lansia meningkat. Iya, karena tingkat kematiannya yang rendah, sehingga pernyataan yang pertama ini benar. Berikutnya, pernyataan yang kedua, perubahan struktur umur penduduk ini tidak memiliki dampak signifikan terhadap sistem ekonomi seperti jaminan sosial dan pasar tenaga kerja. Ini berpengaruh secara signifikan, sehingga pernyataan yang kedua ini salah. Berikutnya, penurunan angka kelahiran seringkali berkorelasi positif dengan peningkatan partisipasi perempuan dan angkatan kerja formal. Ini juga tepat. Sehingga dari 3 pernyataan, jawaban yang tepat untuk soal nomor 5 ini adalah pernyataan pertama benar, pernyataan yang kedua salah, dan pernyataan yang ketiga itu salah. Baik adik-adik, itu tadi 5 soal pilihan terkait dengan mata pelajaran sosiologi. Tetap dukung channel YouTube ini agar terus berkembang dengan cara klik tombol subscribe, aktifkan juga notifikasi loncengnya. Jangan juga lupakan like, kemudian share, sehingga banyak peserta TKA yang mendapatkan manfaat dari video yang kami bagikan. Tetap semangat belajar adik-adik, sampai berjumpa di video yang berikutnya. Terima kasih.